Mulai tahun depan tidak semua orang bisa membeli gas LPG melon 3 kg. Yang bisa membeli adalah yang NIK atau KTP-nya telah didaftarkan ke Pertamina dan sesuai dengan data yang dianggap berhak membeli gas LPG bersubsidi tersebut. Hal itu diklaim agar subsidi yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran. Apa komentar Anda mengenai pembatasan pembelian LPG 3 kg ini dan apakah akan efektif? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Itu data rakyat mau dilindungi gimana? Jadi semuanya taruh di pangkalan, gimana cara melindunginya? Itu pekerjaan yang kasihan amat itu pejabat yang ngomong kayak begitu. Data-datanya katanya mau lindungi dari mana? Pakai KK, pakai KTP. KK itu ada nama ibu, nama semua keluarga yang berhubungan dengan data di bank. Siapa yang bisa menjamin? Yang memboloskan LPG itu bukannya rakyat kecil, itu yang buat oplosan itu Pertamina nggak becus untuk ngurusinya itu. Ya, itu menyusahkan rakyat aja itu pekerjaan yang susah lah yang ngomongin pemerintah yang bego kayak begitu. Makasih. Bansos saya nggak dapat. Sementara saya termasuk rakyat miskin dari kemarin-kemarin sebelum pindah dari Cibitung ke Tambun ini pun masih miskin juga. Saya masih nganggur, orang tua udah nggak ada yang jamin. Saya dapat kartu bansos, kredit usaha rakyat segala macam, apa gue nggak dapat Pak. KTP aja masih KTP lama, undangan pemilu aja saya nggak dapat. Ini pemerintahnya ngacak-ngacak lagi pakai PGN-nya mesti pakai NIK lah, apalah. Yang ada aja dulu diurus sama mereka itu. Data dinas sosialnya itu, wajib pajaknya katanya mau wajib pajak si Tri Risma Marini sama si Sri Mulyaninya itu. Harusnya kan wajib pajaknya dulu diperhatikan sama mereka, baru digolongkan bagaimana masyarakatnya yang miskin berapa persen. Kalau di dalam dunia Islam itu kan zakatnya itu yang miskin dibantu sama yang kaya. Negara pun harusnya kan berpikir seperti itu. Jadi jangan terlalu bodoh bangsa ini melihat orang miskin itu serendah-rendahnya. Seharusnya mereka itu pemerintah bijaksana menentukan bahwa hak mereka. Terima kasih, Pak. Regulasi itu sebenarnya udah dicanangkan beberapa waktu yang lalu ya. Cuma pokok persoalannya distribusi ini kan untuk membantu rakyat yang tidak mampu ya. Nah, bagaimana nasib warung-warung? Kebetulan saya juga menangani warung, jadinya artinya kan perlu dipikirkan juga. Mereka harus dibuat satu tabung untuk Pak Beni, satu tabung untuk Bu Anita atau yang lainnya ya. Itu kan nggak mungkin. Kita juga pasti membeli. Nah, jumlah harganya berapa? Kalau ditetapkan seperti itu. Nah, kalau perbedaan harga antara ke konsumen langsung dengan bantuan pemerintah ya untuk rakyat miskin itu sekian rupiah dibandingkan perbedaan kalau beli langsung ke warung-warung cuma beda tipis, orang lebih cenderung ngambil ke warung karena kan birokrasi ya. Mohon maaf nih kalau saya salah penafsiran, birokrasi untuk dari pemerintah itu cukup berbelit-belit ya, harus ngatur ini ABCD. Jadi kalau orang yang nggak punya waktu sulit sekali. Jadi penjabarannya harus secara komprehensif ya, tidak setengah-setengah gitu loh. Jadi saya kira harus terpadu menjelaskan kepada masyarakat dengan edukasi yang baik dan benar. Demikian. Iya, kalau menurut saya sih belum tentu efektif ya. Karena kan pemerintah gimana patokannya bahwa dia orang yang beli itu adalah orang yang mampu atau tidak mampu. Dan yang kedua adalah faktor orang Indonesia kan bisa ngakalin ya, pakai KTP orang gitu, sehingga database-nya juga kan akhirnya nggak akurat gitu. Solusi alternatifnya, kenapa pemerintah nggak bangun gas melalui pipa gitu yang disalurkan ke rumah-rumah, lebih jelas bahwa memang oh iya ini ternyata kondisi rumah ini memang perlu subsidi, yang ini bukan. Lalu untuk yang usaha harganya tentunya bisa berbeda gitu ya. Usaha kan mencari keuntungan dibandingkan orang yang misalnya nggak hanya rumah tangga saja gitu. Sebenarnya tuh pemerintah itu terlalu cari muka gitu loh. Istilahnya subsidi semua disubsidi. Lo orang mau makan aja disubsidi. Itu kan konyol. Lo
membuat citra rakyat itu pada miskin dong. Seharusnya LPG itu satu harga, semua diturunin. Lu mau 3 kilo, 12 kilo, 100 kilo, semuanya harusnya sama. Kalau itu per kilo gitu loh. Sedangkan kalau lu bensin, lu naikin harganya, itu baru bener. Orang kaya bisa punya motor dong. Ya kan, lu kalau hitungan punya motor 10 nggak dapet KJP katanya kalau nggak salah. 1 ya. Bensin lu naikin 10 kali lipat, LPG lu turunin setengah harga. Mana ada begitu? Ya kan, istilahnya logikanya kurang gitu pemerintah. Ya memang dari dulu sih begitu ya. Udah mau diapain lagi ya. Memang pemikirannya kurang ya. Kalau bensin naik kan sekaligus macet-macet itu berkurang kan. Ya, thank you. Di sana kali, di sini juga kali, di tengah-tengah juga kali. Pemerintah bingung kali. Aduh, kita dibuat pusing ya jadinya. Mestinya kita ngopi jadi bahas begini ya. Jadi ingat bro, itu yang Pertalite yang sempat Pertamina mau pakai nik itu kabarnya gimana ya? Hilang juga itu, nggak jadi tuh kayaknya. Tapi saya pikir ini sih repot ya pemerintah. Karena kenapa? Memang kita udah ada nik ya setiap orang. Tetapi data mengenai masyarakat miskin itu masih tumpang tindih. Kalau data itu akurat, itu nik itu sangat membantu untuk melakukan distribusi apapun. Persoalannya data yang menyangkut masyarakat penghasilan yang sangat rendah atau miskin sekali dan lain itu nggak akurat. Contohnya apa? Waktu bansos saja itu banyak, waktu COVID itu bansos itu banyak yang jatuh ke masyarakat yang kelas menengah. Itu membuktikan data nggak akurat. Kalau data nggak akurat, nik itu yang sesungguhnya sangat membantu akhirnya tidak berfungsi dengan sempurna. Dan ini pun saya kira akan terjadi. Jadi saya pikir sudah waktunya subsidi ini atau melon-melon ini dihilangkan. Mendingan kita beli melon beneran ya buat kita makan. Daripada ginian lebih baik. Udahlah, kalau yang dianggap BLT terakhir ini lumayan. Pun diantara itu ya mudah-mudahan menterinya kan Ibu Risma itu kan cukup bagus sosial. Kerjasama dengan beliau lah. Dari itu jatuhkan ke BLT aja dulu. Sampai waktu tertentu pelan-pelan kita menciptakan masyarakat bawah yang semakin baik. Dengan sendirinya angka kemiskinan berkurang. Hal-hal yang seperti gini akan tereliminir. Udah itu paling penting apa? Subsidi itu nggak boleh berlangsung terus. Itu menciptakan masyarakat yang bodoh. Masyarakat kita itu harus dilatih untuk siap bersaing. Tentu generasi yang nggak bisa bersaing itu pelan-pelan juga akan hilang nantinya. Ya seperti kita lah umur-umur udah di atas 50 punya kan udah semakin ini kok. Nah generasi muda itu ya harus diberikan mereka vitamin yang kuat untuk bersaing bro. Nggak bisa begini terus. Jadi saran saya itu mendingan dihapus saja melon-melon itu nggak usah lagi lah. Kasih aja BLT. Terus secara berkesinambungan pemerintah memberikan pendidikan vokasi dan lain-lain supaya generasi muda yang termasuk di dalam hal miskin mereka semakin akan lebih baik nantinya. Ya, yang pengalaman saya waktu ada minyak goreng ya, kasus minyak goreng tahun 2022 kalau nggak salah. Itu kan juga pakai KTP juga ya. Itu ada kasus yang kurang bagus gini. Itu orang itu kan katanya hanya 2 liter satu kali ya. Dia tuh keliling yang jualan minyak itu. Yang minyak yang subsidi itu pada keliling dia. Dari satu tempat ke tempat lain, pokoknya nanti sisa dari 2 liter itu paling dipakai 2 liter yang lainnya dijual gitu. Jadi pemerintah tuh harus antisipasi ya. Walaupun tujuannya itu baik ya, itu kan ya nggak semuanya begitu sih di Indonesia. Tapi ada sejumlah oknum itu menggunakan ini sistem ini buat cari untung gitu. Jadi minyak kayak waktu itu kasih minyak goreng dia jual lagi cari untung lagi jadinya. Satu kakak misalnya hanya boleh 4 melon ya, 4 tabung melon sebulan, nggak boleh lebih dari itu. Dan satu kakak itu misalnya ada 4 atau 5 orang nggak boleh saling gantian beli tabung melon gitu. Tuh banyak kejadian waktu kasus minyak goreng begitu tuh. Nah jangan sampai nanti malah tujuan yang positif itu disalahgunakan gitu oleh oknum-oknum. Kalau bisa nanti pipanisasi gas alam lah supaya Indonesia jangan tergantung sama import. Jadi subsidi bisa berkurang. Terima kasih. Itu pemerintah sebenarnya kurang kerjaan Bu. Itu nggak mungkin bisa seperti hal-hal yang lain, minyak goreng lah, minyak BBM lah, lain-lainnya juga begitu. Jadi kisruh gitu loh. Mendingan tuh program yang dulu yang malah dicanangkan itu loh, mengubah batu bara jadi gas, kan lebih murah.
Nah itu aja yang dipakai, nggak usah pakai LPG lagi, murah, terus Indonesia banyak cadangannya. Udah itu aja dikerjakan, jangan yang lain-lain, jadi ribet gitu loh. Dari dulu kan wacana ini memang sudah ada ya, mungkin baru tahun 2024 akan dilaksanakan. Menurut saya semua warga negara berhak ya untuk menerima subsidi ya, baik maupun yang kaya maupun yang miskin menurut saya. Karena saya pernah pengalaman ini ya, kalau untuk gas melon ini enaknya praktis ya, dibawa kemana-mana ya. Kalau kayak misalkan kita mau camping atau kita mungkin ada water heater yang menggunakan gas tapi posisi nyambung gasnya, nyambung water heater dari posisi lantai atas. Nah itu kita kalau bawa gas-gas yang gede-gede, tabung-tabung gede itu ya lumayan encok juga ya. Nah menurut saya mungkin semua orang berhak mendapatkannya, cuma dibatasin. Misalkan satu KTP atau satu NIK itu mungkin 1 bulan cuma boleh 2. Jika lebih dari 2, dia udah nggak bisa lagi nebus dengan harga subsidi, mungkin harga normal gitu untuk yang tabung melon ya. Terus kendalanya saya kan juga ada tabung-tabung yang kayak tabung yang 5,5 kilo sampai 12 kilo. Itu kadang di Pertamina itu susah kita dapetin. Kadang ada yang kosong, ada yang nggak ada. Terutama yang 12 kilo ya. Itu kadang nggak semua SPBU Pertamina itu nyediain. Dia cuma nyediain galon-galon yang tabung gas yang kecil aja. Jadi pemerataan tabung gas yang gede itu mungkin harus ditambah ya, karena kalau yang kecil itu nanti udah nggak subsidi, pasti kan banyak masyarakat yang beralih ke tabung-tabung yang besar. Nah itu kurang merata menurut saya. Saya masih agak susah mendapatkannya. Kilo itu agak susah saya dapatkan gitu aja. Terima kasih. Saya berulang kali saya bilang kalau nggak bisa kinerjanya nggak bisa, ya lebih baik mundur lah, daripada rakyat jadi korban, rakyat jadi kambing hitam kembali lagi itu. Karena yang dipersulit ini semuanya rakyat, yang diadu domba ini semuanya rakyat. Mereka senang, mereka mengambil keputusan kerja tetap digaji. Coba kalau di swasta kita kerja, kita nggak betul, berulang kali kita mengambil keputusan salah-salah, kita akan dipecat. Kalau ini yang udah digaji rakyat, mereka senang, berubah-ubah terus. Tahu mereka digajinya besar karena rakyat yang dipersulit mereka semua. Satu itu. Kedua, kita mau nanya itu mengenai pembeliannya bagaimana. KTP, kita harus ajuin KTP kita itu mana, katanya sudah didata ya kan. KTP kita kemana, ke warung kemana, kita harus pakai KTP. Kembali lagi, inilah data-data yang banyak dimaling. Kalau memang benar nanti pembelian 3 kilo harus pakai KTP itu ya kan, kita ini ngebuka aib kita sendiri, tapi kita teriak-teriak data saya kebuka begini, disalahgunakan data saya. Karena pemerintah yang punya aturan yang jelas. Kalau rakyat mau beli nanti, kalau memang bisa jadi keputusan itu yang digaji oleh rakyat, mereka putuskan final, pembeliannya gimana? Di warung-warung itu kita pakai KTP. Nanti data kita disalahgunakan bagaimana? Pertanggungjawabannya kepada rakyat bagaimana? Mereka yang mengambil kebijakan itu. Kalau saja jauh-jauh kita bansos dulu gitu juga kan. Pemain sulap ya di lingkaran mereka saja bermain. Digandakan lah, dijual belikan, transaksi begini begitu. Jadi kembali lagi, kalau memang iya jadi, sekarang data kita dijamin nggak ini? Kalau memang pakai KTP, siap dituntut nggak mereka mengambil keputusan begitu? Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya, saya mau kasih komentar. Ini kan pakai aplikasi yang seperti kayak yang solar ya. Jadi solar, kita kalau mau beli solar kan harus ada kayak barcode gitu. Mungkin kayak gitu ya. Menurut saya sih nggak semua orang bisa punya kemampuan untuk daftar seperti itu ya. Jadi seakan-akan yang kayak ibu-ibu gitu kan belum tentu mereka ngerti juga gitu loh. Jadi apakah ini gampang dipakai oleh masyarakat atau didaftarin gitu loh. Menurut saya sih jadi agak masalah juga gitu loh. Itu aja. Oke, makasih. Ekonomi seseorang kan itu ya stabil juga ya, banyak ya. Ada yang mungkin sekarang dia miskin,
bisa atau jadi kaya, atau sebaliknya yang kaya jadi miskin gitu. Jadi gimana kalau harus dipikirkan benar-benar ya, nanti yang suatu saat ekonominya seseorang itu nggak stabil gitu, yang tadinya kaya tahu jadi miskin, apakah dia nggak bisa menikmati gas yang subsidi itu? Demikian pula sebaliknya, yang tadinya memang miskin itu yang pengguna LPG 3 kg, suatu saat dia kaya atau anaknya mungkin jadi orang kaya, apakah dia akan tetap menikmati subsidi 3 kg itu? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan juga oleh pemerintah. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau bisa jangan dirubah-rubah lah, pusing rakyat sekarang ya. Itu aja, terima kasih. Saya setuju sih untuk ini, karena memang saat ini subsidinya tidak tepat untuk yang melon, banyak yang disalahgunakan. Itu restoran juga pakai yang 3 kilo, terus ya oke lah penjual-penjual kecil kita paham, tapi yang orang-orang yang nggak berhak itu yang pakai tidak 3 kilo, gitu banyak juga. Itu orang-orang kaya yang pakai 3 kilo juga adalah price gap-nya itu antara 12 kilo sama kilo, price gap-nya lumayan besar. Makanya pemerintah harus baiklah dijelaskan. Terima kasih. Saya gini nih, pendapat saya itu nggak masalah. Yang penting APBN itu digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti ini umpamanya nih petani padi panen, itu Bulog harus bisa nampung tuh hasil petani tuh, jagung panen, Bulog juga harus nampung, itu bisa pakai uang APBN dipakai. Kita jangan bantuin petani luar terus, belum kreator kita juga harus dibina biar bisa naik kelas itu. Jadi ekonomi bawah itu bergerak. Kalau ekonomi bawah bergerak itu nanti ekonomi kita kuat. Jadi nggak, kalau sekarang kan dikit-dikit dibantu. Jadi masyarakat kita seperti jadi tukang minta-minta begitu. Makasih. Nggak jelas lah pemerintah ini apa ini kayak gini ya. Dulu premium dihilangin, ini pertalite, dulu kompor minyak tanah itu, sekarang gas mau dibikin peraturan ya bener mundur aja gitu loh. Yang berwenang itu ngaco aja mereka tuh, kayak anggota dewan segala macam bikin peraturan, ujung-ujungnya dikorupsi lagi kan. Udahlah, bubarin aja yang nggak jelas itulah. Kalau menurut saya sih nggak akan efektif. Itu kan kayak misalnya ada kartu tani yang pembelian pupuknya melalui kartu yang sudah disediakan, sehingga petani harus beli pupuk melalui kartu itu, tapi jadinya nggak efektif juga. Kalau menurut saya sih yang paling efektif ya bagaimana pemerintah itu memberikan harga yang paling rendah kepada semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok, terutama misalnya kayak gas itu, sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nanti pasti ada orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut. Misalnya kayak kartu tani itu kan, terus kemudian kartunya dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memborong pupuk, kemudian pupuknya masyarakat yang tidak bisa membeli dijual lagi dengan harga yang lebih murah dari yang misalnya kalau gas, berarti gasnya yang ada gap antara gas yang melon dengan yang non melon itu kan ada gap. Nah, mereka akan ngambil keuntungan di antara gap itu. Jadi kalau saya ya gimana caranya pemerintah kemudian memberikan harga yang terbaik, apakah itu dengan subsidi atau bagaimana. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya setuju, harga harus sama untuk semua masyarakat. Kan orang kaya itu harusnya dipajakin, dan uang pajak itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Harga bensin, harga
harga semua harusnya sama untuk masyarakat gitu. Yang beda cuma pajak gitu. Makasih ya. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.